Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini 14 Agustus 2023, DP2MI menyampaikan keterangan pers terkait pencegahan terhadap 18 orang calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan secara non-prosedural atau ilegal, yang pencegahan itu dilakukan di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Satu, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya 2 orang WNI yang diduga direkrut untuk bekerja ke luar negeri secara non prosedural di negara Singapura. Maka pada hari Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 03.12 waktu Indonesia Barat, petugas BP2MI berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pencegahan. Kemudian ditemukan sebanyak 18 orang calon pekerja migran Indonesia di salah satu penampungan yang berada di klaster Victoria River Park, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di mana 2 orang diantaranya telah siap diberangkatkan menuju Provinsi Kepulauan Riau menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan tujuan Cengkareng atau Soekarno-Hatta, Banten, ke Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau, Batam, pukul 05.55 tadi pagi ya. Dan 16 orang lainnya sedang dalam masa tunggu pemberangkatan. 2, dari hasil interview singkat diketahui bahwa para calon pekerja migran telah berada di penampungan selama 7 sampai dengan 60 hari, 2 bulan ya, dengan mengikuti proses dan menunggu jadwal penerbangan menuju negara penempatan. Pada saat pengecekan di lokasi penampungan, sementara telah ditemukan 2 buah paspor, 2 lembar tiket maskapai penerbangan dengan rute penerbangan Cengkareng, Soekarno-Hatta, Banten, ke Bandara Hang Nadim, Kepri, yaitu 2 lembar work permit. 3, petugas kemudian mendalami identitas dan dokumen kelengkapan perjalanan para calon pekerja migran tersebut berusia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Kesemuanya perempuan dan berasal dari wilayah Sulawesi Utara sebanyak 15 orang, Jawa Barat sebanyak 2 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 orang. 4, para calon pekerja migran Indonesia dijanjikan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga dengan iming-iming gaji sebesar $640 Singapura per bulan atau sekitar 7 juta sampai dengan 750 atau sekitar 9 juta rupiah. Selain itu diketahui bahwa para calon pekerja migran Indonesia tersebut telah menerima uang saku sebesar 5 juta sampai dengan 6 juta. Itu yang sering diistilahkan uang tip ya. Jadi cara sindikat merekrut itu dengan memberikan lebih awal uang tip, seolah-olah itu kebaikan, simple class, dermawan, yang sesungguhnya uang itu nanti akan dihitung menjadi hutang dan bahkan akan berlipat pembayarannya karena sesuai bunga sejak kapan uang itu diterima. 5, adapun turut diamankan terduga pelaku sebagai berikut. 1, ya, laki-laki bernama Mei berperan sebagai perekrut dan penyalur calon pekerja migran Indonesia. 2, perempuan HK inisialnya berperan sebagai pengelola lokasi penampungan dan pengajar bahasa. 3, laki-laki MM berperan sebagai driver antar jemput ke bandara ya, dan belanja kebutuhan di penampungan. 6, saat ini 5 orang calon pekerja migran Indonesia beserta 3 orang terduga pelaku telah dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna dilakukan proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut oleh penyidik Polres Tangerang Selatan. Sementara 13 calon pekerja migran Indonesia langsung diarahkan ke shelter milik BP3MI DKI Jakarta.
7. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri agar mematuhi prosedur bekerja sesuai dengan aturan yang ada melalui jalur-jalur resmi yang sudah disediakan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. 8. Dalam kesempatan ini saya selaku Kepala BP2MI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendukung pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia sebagai korban. Dan saya berharap para pelaku dapat segera terungkap dan proses hukum segera berjalan. Saya ingin yakinkan BP2MI tidak akan pernah berhenti karena tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap hukum positif kita, dan negara tidak boleh kalah, negara akan hadir dan hukum harus dipastikan bekerja. Tidak mungkin hukum positif negara dikalahkan oleh hukum rimba yang dibuat oleh para sindikat dan mafia. Dan kepada masyarakat ingin saya sampaikan bahwa bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara. Dan negara akan mempersiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk anak-anak bangsa bisa bekerja di luar negeri. Sehingga hindari cara-cara bekerja dengan cara tidak resmi, hindari bujuk rayu para calo, para sindikat, karena akan beresiko yang akan dialami oleh para pekerja itu sendiri, karena sesungguhnya bekerja secara resmi adalah cara yang sangat mudah. Sekali lagi, cara yang sangat mudah. Datang ke dinas tenaga kerja di daerah setempat, datang ke kantor BP2MI negara setempat, tanyakan negara-negara mana yang memiliki peluang kerja untuk kita bisa bekerja di sana dan apa saja syaratnya. Hanya butuh kesabaran menunggu waktu 2-3 bulan mengikuti pelatihan. Itu aja sebetulnya. Untuk nama-nama saya sampaikan sebagai berikut ya. Keseluruhan pekerja migran sekarang dalam perlindungan negara. Mereka adalah korban yang harus diselamatkan oleh negara karena yang akan diseret secara hukum adalah para sindikat. Jadi PMI-nya adalah warga negara yang akan kita berikan perlindungan penuh. Daftar nama CPMI 1. Marlin Ivana Agni Kamalurung. Jenis kelamin perempuan, usia 40 tahun, tempat tanggal lahir Tompaso Baru, 1 Januari 081983, pekerjaan ibu rumah tangga, daerah asal Pasir Timur, tawaran kerja sebagai asisten rumah tangga. 2. Marli Esther Kojo, perempuan, usia 39 tahun, tanggal lahir Sonder 22 Maret 1984, pekerjaan ibu rumah tangga, daerah asal Sonder, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 3. Nokelin Johannes, perempuan, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Sonder 10 bulan 8 1984, pekerjaan ibu rumah tangga, daerah asal Tombaliri Timur, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 4. Noglince Manginsihi, perempuan, usia 38 tahun, tempat tanggal lahir Pakusungan tanggal 3 bulan 11 1985, pekerjaan di rumah tangga, asal daerah Ranomulu, asisten rumah tangga, tawaran pekerjaan. 5. Melani Mainungka, perempuan, usia 36 tahun, tempat tanggal lahir Wioi ya, benar ini, mana yang namanya Ibu Melani? Wioi, oke, Wioi ya, 17 Mei 1987, pekerjaan ibu rumah tangga, asal daerah Kumelembuan, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 6. Fermi Rumondor, perempuan, usia 31 tahun, tempat tanggal lahir Manado 26 Maret 1992, pekerjaan ibu rumah tangga, daerah asal Pasir Timur, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 7. Hiskia Olivia Tumbel, perempuan, usia 31 tahun, tempat tanggal lahir Tumaluntung 20 Oktober 1992, pekerjaan ibu rumah tangga,
daerah asal Tareran, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 8. Afifa Aprilia Haatinia Boseke, perempuan, usia 30 tahun, tempat tanggal lahir pemohon 21 April 1993, pekerjaan sebagai karyawan swasta, daerah asal pemohon Rarat, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 9. Oktavia Sartika Sondak, perempuan, usia 29 tahun, tempat tanggal lahir Tumpaan 1 12 Oktober 1994, pekerjaan ibu rumah tangga, daerah asal Sonder, tawaran kerja sebagai asisten rumah tangga. 11. Regina Natania Pesik, perempuan, usia 27 tahun, tempat tanggal lahir Sonder 15 Oktober 1996, pekerjaan karyawan swasta, daerah asal Mapanget, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. 12. Ika Melati Putri Makausi, perempuan, usia 24 tahun, tempat tanggal lahir Manado 15 Oktober 1996, karyawan swasta, asal daerah Mapanget, tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga.